Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Jumpa lagi dalam program Bertumbuh dalam Kasih-Nya. Kita akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-6 dengan judul Lebih Banyak Kesaksian Tentang Yesus. Pastikan bahwa kita belajar Sekolah Sabat dari hari ke hari, dan kita akan mendiskusikan pelajaran Sekolah Sabat di setiap UKSS yang ada di jemaat masing-masing. Sebelum kita mempelajari rangkuman pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-6, mari kita satu dalam doa. Bapa kekal yang ada di sorga, saat ini ketika kami akan belajar firman-Mu lewat pelajaran Sekolah Sabat, kebutuhan kami yang utama, biarlah kuasa Roh Kudus boleh ada di setiap hati dan pikiran kami, agar lewat pelajaran Sekolah Sabat ini kami boleh memahami dengan benar, kami boleh alami dalam hidup kami boleh bagikan juga itu kepada orang lain. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, ayat tema pada pelajaran yang ke-6 ini terdapat dalam Perjanjian Baru dalam kitab Yohanes pasal 12 ayat yang ke-32. Bunyi ayatnya seperti ini. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Saudara-saudara, dalam rangkuman pelajaran ini, kalau kita melihat di mana Yesus tidak hanya mengatakan hal-hal yang menakjubkan tentang dirinya atau siapa dia, atau siapa yang mengutusnya, atau dari mana dia berasal. Dia juga menunjukkan siapa dirinya melalui tanda-tanda dan mujizat yang dilakukannya. Saudara-saudara, beberapa orang bersaksi bahwa apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang Yesus telah lakukan. Saudara-saudara, kita boleh baca dalam kitab Yohanes pasal 7 ayat yang ke-31. Namun dalam penjelasan dalam pelajaran Sekolah Sabat ini mengatakan bahwa perpecahan mulai terjadi di antara orang Yahudi. Kenapa saudara-saudara? Oleh karena kalau kita melihat bahwa kebangkitan Lazarus telah menghasilkan iman pada pihak tertentu, tetapi memicu permusuhan yang akan berujung pada pengadilan dan eksekusi terhadap Yesus. Beberapa orang menyaksikan bahwa di mana bersaksi tentang Yesus, beberapa aspek tentang siapa Yesus sebenarnya terungkap yang menciptakan pemahaman yang lebih dalam tentang Yesus atau Sang Mesias. Nah, saudara-saudara, menarik dan luar biasa pelajaran Sekolah Sabat ini. Dan pelajaran pekan ini di mana akan membahas beberapa orang yang menyaksikan dan bersaksi tentang Yesus dalam setiap peristiwa. Kemudian dalam beberapa aspek tentang siapa Yesus sebenarnya terungkap. Kemudian juga dalam pelajaran ini berkata, di mana bersama-sama menciptakan pemahaman yang lebih dalam tentang Yesus atau Sang Mesias. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat beberapa poin yang sangat penting dalam pelajaran Sekolah Sabat ini. Yang pertama adalah Yesus berarti, meninggalkan Yesus berarti jatuh di antara para penyokong upacara agama, serta orang-orang yang bercita-cita mencari kemuliaan diri sendiri, yaitu para pemimpin agama dan ahli-ahli Yahudi. Murid-murid telah mendapat lebih banyak damai dan kesukaan sejak menerima Yesus daripada dalam segala kehidupan mereka pada masa yang lalu atau masa yang silam. Kemudian, saudara-saudara, poin yang kedua juga dikatakan bahwa kepada siapa
kami akan pergi? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Kepada siapa kami akan pergi? Tidak mungkin meninggalkan ajaran Kristus yang penuh kasih dan kemurahan, lalu pergi kepada kegelapan yang kurang percaya kepada kejahatan dunia. Nah, saudara-saudara, poin yang berikut juga dikatakan bahwa sementara juru selamat ditinggalkan oleh banyak orang, Petrus mengungkapkan iman para murid bahwa Yesus adalah Mesias. Sekali lagi saya ingin katakan, di mana Petrus mengungkapkan iman para murid bahwa Yesus adalah Mesias. Tidak mempunyai juru selamat berarti hanyut di dalam lautan yang gelap. Ya. Jadi apabila kita lepas dari Yesus, tidak memiliki juru selamat, berarti kita akan hanyut di dalam lautan yang gelap. Kemudian juga dalam poin yang berikut ini juga dikatakan bahwa di setiap kesempatan Yohanes Pembaptis menunjuk Yesus sebagai anak domba Allah dan sebagai perwujudan dari nubuatan yang digenapi. Yohanes bahkan rela berdiri sendirian dan tak tergoyahkan karena kebenaran yang dia yakini dikirim dari Tuhan. Luar biasa saudara-saudara, bagaimana kesempatan dari Yohanes Pembaptis ini. Dia rela menunjukkan bahwa benar-benar Yesus itu adalah anak domba Allah. Bahkan di dalam kehidupannya dia mengatakan bahwa dia yakin apa yang diajarkan ini adalah kebenaran yang dikirim dari Tuhan. Kemudian poin yang terakhir atau poin yang kelima adalah Yohanes Pembaptis menekankan di mana agenda kerajaan rohani Kristus, pembaharuan rohani dan penyerahan pribadi hati seseorang kepada Allah. Pengumuman Yohanes Pembaptis tentang Mesias memperkuat kebutuhan manusia untuk fokus pada apa yang kekal di alam yang bertentangan dengan hal-hal duniawi. Nah, saudara-saudara, lewat rangkuman pelajaran ini, pilihan ada pada saudara-saudara. Apakah kita akan memiliki Yesus? Kita akan menjadikan Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita. Apakah kita akan menjadikan Yesus pengalaman di dalam kehidupan kita? Atau kita akan melepaskan Yesus? Tinggalkan Yesus. Saudara-saudara, akibatnya sangat fatal. Dan jaminan yang pasti ketika kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka hidup kekal menanti. Bahkan kita akan miliki ketika Yesus datang. Saudara-saudara, pastikan bahwa kita mempelajari pelajaran sekolah Sabat ini dari hari ke hari. Dan pelajaran ini sangat luar biasa. Lewat pelajaran ini memberikan satu sukacita dan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Dan pada hari Sabat kita akan mendiskusikan pelajaran yang ke-6 ini di setiap UKSS yang ada di jemaat. Mari kita akan tutup rangkuman pelajaran sekolah Sabat pelajaran yang ke-6 ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kekal yang ada di dalam kerajaan sorga, terima kasih kami telah mempelajari pelajaran yang indah lewat pelajaran sekolah Sabat, menuntun iman rohani kami agar kami boleh lebih hari lebih dekat dan setia kepada Yesus dan menjadikan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami masing-masing. Dan biarlah ini boleh menjadi sukacita dan kebahagiaan. Ada jaminan yang pasti hidup yang kekal ketika Tuhan datang
kami boleh berada bersama-sama di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Ampuni kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.